Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah manusia pertama yang berhasil terbang? Kebanyakan akan menjawab Wright bersaudara. Namun, kenyataannya lebih dari 1000 tahun sebelum Wright bersaudara menciptakan pesawat, Abbas bin Firnas sudah berhasil terlebih dahulu terbang di udara. Ia bernama lengkap Abbas Abu al-Qasim bin Firnas ibnu Wirdas al-Takurini atau lebih dikenal dengan nama Abbas bin Firnas. Akar namanya adalah Avernus yang sekarang menjadi nama umum dan tersebar luas di Maroko dan Aljazair. Ia adalah seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia, dan penyair berbahasa Arab. Ia lahir pada tahun 810 di Izran Onda, Andalus, atau sekarang dikenal dengan Ronda, Spanyol. Beliau keturunan Berber, etnis asli dari daerah Afrika Utara, timur Lembah Nil. Semasa hidup ia tinggal di Kekhalifahan Cordoba, salah satu pusat pembelajaran utama di era Kekhalifahan Umayyah. Pada masanya, Andalusia adalah pusat pembelajaran bagi para insinyur, arsitek dan ilmuwan Cordova atau Cordoba, serta Baghdad adalah pusat budaya kembar seni dan sains Islam. Abbas bin Firnas senang memperhatikan ciptaan Allah di langit. Ia memperhatikan betapa menakjubkannya kebesaran Allah yang menerbangkan burung-burung di udara. Hal inilah yang memotivasi Abbas bin Firnas untuk bisa memahami kebesaran Allah di langit. Spesialisasi yang Abbas bin Firnas tekuni adalah ilmu mekanik. Wright bersaudara memang merupakan penemu pesawat pertama, tetapi Abbas bin Firnas yang hidup pada abad ke-8 disebut sebagai manusia pertama yang terbang dengan bantuan kerangka bambu, sepasang sayap dari sutra, kayu, dan bulu asli. Ialah penerbang pertama yang terbang dengan mesin lebih berat, karena eksperimen terbang pertama dilakukan oleh dua filsuf Cina yaitu Mozi dan Luban pada abad ke-5, tetapi dengan benda, dan mereka disebut sebagai penemu layang-layang. Abbas bin Firnas berhasil terbang selama lebih dari 10 menit meskipun kemudian jatuh lalu terluka. Hal itu jauh lebih lama dari penerbangan pertama Wright bersaudara 1 milenium kemudian, yakni hanya 12 detik. Ia kemudian menyadari kesalahannya, yaitu tidak menghitung mekanisme pendaratan sehingga tidak bisa menyeimbangkan penerbangannya dan mendarat secara paksa. Selama 12 tahun selanjutnya di sisa hidupnya, Abbas bin Firnas menemukan bahwa pendaratan dilakukan dengan koordinasi ekor dan sayap. Ia pun mempelajari cara burung terbang dan mendarat. Abbas bin Firnas diklaim sebagai pencetus pertama teori penciptaan ornitopter, yaitu pesawat yang meniru burung dan terbang dengan mengepakkan sayap. Desain mesin terbangnya kemudian menjadi dasar teknik penerbangan pada akhir abad ke-20. Abbas bin Firnas bukan hanya berkarya dalam penerbangan, ia dikenal juga sebagai ahli sastra, musik, dan astronomi. Beberapa penemuan Abbas bin Firnas adalah Al-Miqotah, adalah suatu alat yang berfungsi untuk menentukan waktu yang dioperasikan dengan tenaga air. Selanjutnya adalah maket kubah langit. Penemuan selanjutnya adalah kapal terbang dengan 2 sayap yang dapat bergerak yang masih prototipe pada tahun 1494, dibuktikan dengan pengujian menerbangkannya dari Masjid Cordoba.
Abbas bin Firnas turut diduga merupakan pelopor di balik kacamata Andalusia yang terkenal, yang masih diminati dan digunakan hingga saat ini. Para tunanetra juga mendapat manfaat darinya, karena ia termasuk pembuat lensa untuk membantu membaca. Abbas bin Firnas meninggal di antara tahun 890 hingga 895 Masehi. Sejarawan mengatakan cedera Abbas bin Firnas saat mencoba terbang mungkin turut menjadi penyebab kematiannya. Di Cordoba, Spanyol masih berdiri patung Abbas bin Firnas untuk menghormati karya dan dedikasi beliau terhadap dunia kedirgantaraan. Namanya juga diabadikan pada kawah besar yang ada di bulan yang bernama Kawah Ibnu Firnas, dan juga diabadikan oleh bandar udara di Baghdad. Juga menjadi nama salah satu jembatan yang membentang di sepanjang sungai Guadalquivir di Cordoba. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.